Apa kabar para pemirsa? Satu Nafsir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Tanggal 19 Maret di Taiwan telah bertambah 8 kasus positif terinfeksi, 7 dari luar negeri dan 1 dalam negeri. Selain itu, sejak dini hari ini, warga asing yang masuk ke Taiwan akan dibatasi. Dan semua yang tiba di Taiwan harus mengikuti karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Merebaknya pandemi COVID-19, pihak JECC mengumumkan per tanggal 19 Maret pukul 00, warga asing yang masuk ke Taiwan harus dibatasi. Semua orang yang masuk ke Taiwan harus dikarantina mandiri di rumah selama 14 hari. Dipengaruhi oleh peraturan pencegahan, maka izin masuk warga asing ke Taiwan harus mengikuti keputusan dari Dirjen Imigrasi Nasional. Sehari sebelumnya, ada seorang turis asal Perancis di Taiwan karena visa telah tiba waktunya. Ia terbang ke Singapura dan tidak disangka kini tidak dapat masuk lagi ke Taiwan. And I was in Taiwan 5 days ago, so I just come back directly, and it was like, wow, now it's closed. What happened? So yeah, I'm a bit surprised. Namun ada satu turis Inggris yang menikah dengan wanita Taiwan, berangkat dari Inggris dan tidak melanggar peraturan keimigrasian. Saat diberlakukannya peraturan baru, ia berhasil masuk ke Taiwan. Turis turun dari pesawat tidak diperkenankan menaiki moda transportasi umum. Terlihat sekitar 400-an taksi khusus pencegahan epidemi berjejer di depan Bandara Taoyuan. Selain itu juga masih ada 200-an mobil charteran khusus dan 50-an bus khusus. Maskapai penerbangan memprediksi jika penerbangan internasional akan mengalami penyusutan dan jumlah penumpang juga akan sangat rendah. Kini terdapat sekitar 1.000-an orang yang mengikuti isolasi atau karantina rumah di kawasan Kaohsiung. Mereka yang dikarantina tentu menghadapi beban tekanan yang tidak kecil. Pemerintah kota Kaohsiung membentuk saluran khusus konsultasi dan ditemukan tidak sedikit warga yang mengeluh jika dirinya cemas, bahkan hingga insomnia. Mengangkat saluran konsultasi dari seberang telepon terdengar keluhan warga yang dikarantina bahwa dirinya tidak dapat kemana-mana. Ada yang mengeluh kerongkongan sakit dan khawatir dirinya tertular COVID-19. Pemerintah kota Kaohsiung adalah kota pertama yang mendapatkan kasus COVID-19. Pemkot Kaohsiung usai diskusi dengan Serikat Psikologi bulan Februari silam segera membentuk saluran khusus pelayanan bagi warga serta berinisiatif untuk menghubungi mereka yang dikarantina atau diisolasi. Merujuk data statistik diketahui hingga pekan lalu ada sebanyak 43 orang yang berkonsultasi. Adapun 6 kondisi terbanyak yang ada, kecemasan mencatat 44%, kemudian diikuti insomnia, keluhan, ketakutan, depresi, dan emosi. Akan tetapi tidak ada satupun kasus karantina rumah, sementara ada 16% dari isolasi rumah, 6% dari kasus pengontrolan mandiri, dan mayoritas 78% adalah warga umum. Departemen Kesehatan menegaskan terkait orang yang mengikuti isolasi atau karantina, maka kebutuhan pokok seperti pengantaran makanan, buang sampah dan sebagainya, maka instansi terkait akan berupaya semaksimalnya melayani setiap kebutuhan warga. Berharap warga dapat menggunakan saluran khusus konsultasi tersebut dan bersama menghadapi pandemi COVID-19. Guna meningkatkan langkah pencegahan, pemerintah Filipina mengumumkan negara dalam kawasan gawat darurat selama 6 bulan ke depan. Di antaranya kantor CNN di Filipina, ada 1 pegawai yang positif terinfeksi, sehingga semua acara pun dihentikan penyiarannya. Sementara Malaysia sejak 18 Maret memasuki tahapan lockdown nasional. WHO mengingatkan bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara tengah memasuki tahapan penyebaran dalam komunitas. Tanggal 17 Maret, pemerintah Filipina mengumumkan negara memasuki kondisi gawat darurat selama 6 bulan ke depan dan akan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Ada 1 pegawai di kantor CNN di Filipina yang positif terinfeksi, yang mengakibatkan penghentian pengoperasian penyiaran CNN dan desinfeksi menyeluruh. Bursa saham Filipina yang dihentikan pada tanggal 17 Maret baru akan kembali dibuka pada tanggal 19 Maret, namun masa transaksi akan diperpendek. Sementara Pulau Luzon yang memiliki setengah dari populasi total penduduk Filipina, isolasi pulau diberlakukan mulai dari saat ini hingga 12 April, dan sejak 20 Maret untuk Pulau Luzon, termasuk berbagai bandara lokal dalam negeri, akan melarang penerbangan internasional. Lockdown yang melarang warga Malaysia keluar negeri dan warga asing masuk ke Malaysia diberlakukan sejak 18 Maret hingga 31 April. Sekolah juga akan diliburkan. Kondisi dalam kota Kuala Lumpur terlihat sangat sepi. Saat ini saya setuju je dengan langkah-langkah kerajaan sekarang nih. 18 Maret, Sri Lanka menghentikan seluruh penerbangan yang ada selama 2 pekan ke depan. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat sementara waktu menetap di rumah, mengurangi persentase resiko penularan. Pihak WHO mengingatkan, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara telah memasuki tahapan penularan dalam kawasan. Diimbau setiap negara dapat segera mengambil langkah antisipasi melawan pandemi COVID-19 yang terus merebak. Para pemirsa, berikutnya kita saksikan pameran desain di Brasil dan soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.